Nah, sekarang kita bicara terkait agregat kasar ya, Dek. Secara jenis itu kira-kira kurang lebih ada 4 ini. Yang pertama adalah batu pecah atau split. Kemudian yang kedua adalah kerikil alami yang diambil langsung dari sungai tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Kemudian agregat kasar buatan. Nah, ini biasanya untuk beton-beton yang dibutuhkan berbobot ringan. Jadi ini biasanya dipakai macam plastik, kemudian selak, hasil pembuatan baja atau pembakaran baja di pabrik-pabrik itu yang sudah tidak dipakai, dan material-material ringan lain yang bisa dipakai, styrofoam gitu-gitu. Nanti jatuhnya jadi beton ringan. Terus agregat untuk pelindung nuklir dan berbobot berat. Nah, ini ada agregat kasar yang diklasifikasi di sini misalnya baja pecah, barit, magnatit, dan limonit. Jadi beton tidak hanya melulu terbuat dari kerikil dan pasir, deh. Bisa juga dari bongkahan-bongkahan baja gitu kan yang diaduk jadi satu. Untuk tujuan tertentu, misalkan untuk tembok atau dinding cor untuk bangunan pelindung nuklir seperti itu. Jadi banyak macam agregat yang bisa dikembangkan untuk menjadi bahan penyusun beton. Nah, klasifikasi agregat berdasar berat. Agregat itu dikatakan berat apabila berat isinya lebih dari 2400 kg per meter kubik. Nah, yang berat-berat itu biasanya dipakai untuk dinding-dinding yang memang ditujukan untuk menahan radiasi. Tuh. Kemudian agregat normal itu berat isinya antara 300 sampai 1800 kg per meter kubik. Karena ini dinamakan agregat normal, maka normalnya lazimnya agregat ya segitu, pakainya agregat normal. Kemudian agregat ringan. Ini mempunyai berat kurang dari 1100 kg per meter kubik. Banyak hal yang bisa dipakai, misalkan batu apung, kemudian tanah foam, kemudian bola plastik, PET atau polyethylene terpalat yang telah diolah dari limbah plastik, dan banyak agregat-agregat lain yang bisa dipakai. Nah, ini contoh PET ya. Dari botol-botol itu sudah diolah jadi bulatan-bulatan seperti ini. Ini styrofoam, ini bola plastik daur ulang. Nah, kemudian mirip dengan agregat halus, jadi agregat kasar juga punya MHB atau modulus halus butir. Jadi yang warna hijau ini ukuran ayaannya. Ayaannya untuk agregat kasar itu ada 5 shaft, mulai dari 75 mili, 37,5, dan seterusnya. Kemudian yang biru adalah persen lolosan saringan. Nah, di SNI itu membagi agregat kasar menjadi 3 kategori, yaitu kategori 10 mili, 20 mili, dan 40 mili. Ini masing-masing punya MHB sendiri nanti. Nah, ini yang 10 mili, ini yang 20 mili, ini yang 40 mili. Seperti itu. Nah, untuk berat jenis agregat, itu ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Ini kaitannya nanti dengan praktikum ya, Dek ya. Nanti di praktikum akan dipraktekkan apa itu berat jenis curah atau bulk specific gravity. Itu adalah perbandingan antara berat agregat kering dan berat air suling yang isinya sama. Jadi volumenya sama dan kita bandingkan gitu beratnya. Volumenya yang satu bendanya isinya air suling, yang satunya agregat kering. Kemudian berat jenis kering permukaan jenuh yaitu perbandingan antara berat agregat kering permukaan jenuh dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. Nah, ini mudahnya gini. Jadi kalau adik-adik tahu kerikil ya, kerikil-kerikil itu kan biasanya kalau pada digelar ditumpuk di luar proyek itu kan dibiarkan terkena sinar matahari ya. Dibiarkan kehujanan, dibiarkan terkena sinar matahari. Nah, agregat ini kan perilakunya dia menyerap air. Agregat kasar ini. Jadi kemungkinan air itu masuk ke agregat gitu kan. Jadi agregatnya menyimpan air. Nah, kondisi SSD atau berat jenis kering permukaan jenuh saturated surface dry. SSD itu saturated surface dry. Artinya dia jenuh tapi permukaannya jenuh air ya, jenuh air tapi permukaannya kering. Jadi
airnya hanya ada di dalam agregat saja. Itu nanti di praktikum dibahas juga. Kemudian berat jenis semu atau apparent specific gravity ialah perbandingan antara berat agregat kering dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan kering pada suhu tertentu. Ini lawannya yang nomor 1, yang bulk specific gravity. Kalau yang nomor 1 itu dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu, kalau yang ini dalam keadaan kering pada suhu tertentu. Kemudian penyerapan ini yang kita sorot adalah penyerapan pada agregat ya. Jadi kemampuan agregat dalam menyerap air. Ialah prosentase berat air yang dapat diserap pori terhadap berat agregat kering. Jadi dibandingkan aktivitas agregatnya. Karena kalau dia terlalu banyak menyerap air, nanti dikhawatirkan ketika mencampur beton itu dibutuhkan air yang banyak. Gitu. Oke, selesai materi kita sampai di sini. Sampai membahas ini adalah bahan untuk praktikum. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.